Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Selamat putar. Iya, Via Citra. Ada 3 orang pioner yang begitu luar biasa. Dengan saya Citra ya? Ya, kita mau tanya Citra. Citra sudah berapa lama main Pay Network? Udah 2 tahun, Pak. Lebih kurang 2 tahun ya. Apa perasaannya dengan bermain Pay Network ini? Ya, senang. Happy ya? Oh, mau umrohkan orang tua. Ini keren ini ya. Begitu cair umrohkan orang tua. Terus buat masjid. Buat masjid. Udah married belum? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pay Network dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun gitu. Kemudian mengingatkan teman-teman Pay Network, jangan lupa klik petir. Kemudian perbanyak mendapatkan informasi. Bagaimana caranya? Mungkin buka WA group, kemudian cari di Facebook. Kemudian kita bisa mencari di Twitter, bisa mencari di Instagram, banyak hal yang bisa kita lakukan. Akhir-akhir ini yang namanya Pay Network menjadi pembicaraan hangat di mana-mana. Banyak orang yang penasaran seperti apa Pay Network itu. Bagaimana mengenai QNP, bagaimana berlakunya QNP. Tidak sedikit banyak berita ya yang menyudutkan Pay Network. Banyak orang yang tak paham tapi berbicara tentang Pay Network. Jadi kita berharap pahami dulu apa itu Pay Network sebelum kita berbicara. Kenapa saya katakan seperti ini? Banyak teman-teman rekan-rekan kita yang jurnalis ya, wartawan, yang coba ingin mengupas tuntas masalah Pay Network ya, QNP, tapi dia tidak tahu dan dia tidak mengerti. Sehingga teman dari salah satu pers itu, dia menulis tentang Pay Network ya. Judulnya kira-kira seperti ini. OJK sebut Pay Network Indonesia masuk daftar ilegal. Lakukan ini agar uang kembali. Nah, jadi kalau saya membacanya, mungkin teman-teman Pay Network ya menerjemahkan tulisan ini, kita tanda tanya. Kembalikan uang orang. Uang yang mana mau dikembalikan gitu. Memangnya Pay Network ini pakai uang. Makanya pelajarin dulu tentang Pay Network baru membuat sebuah tulisan. Karena tulisan ini bisa berdampak kepada teman-teman penggali petir yang kurang paham juga tentang Pay Network, akhirnya ketar-ketir gitu. Jadi kalau bagi orang-orang yang sudah mengerti, orang-orang yang sudah mulai paham tentang Pay Network, ya dia tidak pernah merasa risih. Karena dia tahu dari awal pendaftaran Pay Network tidak pernah dipungut biaya 1 sen pun. Jadi siapa yang dirugikan? Nah inilah kalau orang yang tidak paham menulis gitu. Di dalam tulisannya ya, ini dari Ifong News ya. Dalam keterangan tertulis, Ketua Satgas Waspada Investasi SWI Togam L. Tobing mengungkapkan 13 entitas yang melakukan penawaran entitas investasi ya, yang menawarkan investasi tanpa izin. Investasi, kita kan nggak pernah ngumpul duit, kan belum bisa dibilang investasi. Atau ilegal, salah satunya Pay Network Indonesia. Hal ini dapat dilakukan agar uang kembali. Ya, ini Pak Togam ini ngomongnya seperti ini, atau wartawan yang nulisnya seperti ini gitu. Karena satu orang pionir pun tak pernah merasa dirugikan. Tidak pernah mengeluarkan uang. Jadi apa yang ditakutkan di sini? Rugi enggak? Bayar enggak? Ya happy-happy saja nyari teman dan lain sebagainya. Tidak sedikit masyarakat yang terjebak dan merasa dirugikan oleh investasi ilegal seperti Pay Network. Wah ini salah kaprah ini. Ya. Pay Network tidak pernah merugikan siapapun. Dalam arti kata tidak pernah meminta uang, tidak pernah meminta bayaran. Tidak ada menanam investasi pakai uang. Gratis, 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 gratis. Sebelum Bifong News jelaskan, SWI juga sudah menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya silahkan aja mau lapor, dasarnya apa? Apakah ada orang yang dipungut biaya dan orang tersebut merasa dirugikan? Kalau enggak, siapa yang dirugikan? Apakah ada orang Pay Network yang melapor?
Ini jangan-jangan orang yang bukan P-Network mungkin iri, cemburu dengan perkembangan P-Network, dia ingin melapor sana, melapor sini, kemudian melapor ke Bareskrim. Kita nggak tentu alasannya melapor karena apa. Apakah dia anggota merasa tertipu atau dia siapa? SWI bertindak cepat mencari dan memblokir perusahaan ilegal dan pinjol yang informasinya kami dapat dari data crawling melalui pusat data besar aplikasi investasi, ungkap Togam. Pak Togam, boleh-boleh saja pinjol dimainkan, diblokir boleh-boleh saja, kripto-kripto yang bodong dilaporkan, diblokir boleh-boleh saja. Tapi kalau P-Network, apa? Siapa yang dirugikan, siapa yang merasa tertipu, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan bukan informasi dari Pak Togam ini. Sebagaimana dikutip dari Ifong News dari Purwokerto Pikiran Rakyat, Togam selaku Ketua SWI membantah informasi mengenai korban investasi ilegal yang dilarang menarik dananya dari entitas tersebut. Pak, kami nggak bayar Pak, dana mana yang mau ditarik? Ini jangan-jangan Pak Togam ini mencari informasi dari wartawan yang ada di daerah Purwokerto. Sesuai dengan harian terbit Pikiran Rakyat. Pak, pelajarin dulu Pak. Bapak jangan salah ngomong, kasihan nanti Pak gitu. Berikut ini 13 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin dan telah dihentikan oleh SWI adalah sebagai berikut dari yang 13 itu katanya. Yang pertama, PLT Multi Mitra Mandiri Bersatu. Yang kedua, Bokeh Financial Limited. Yang ketiga, Yayasan Santi Bakti Amerta. Ya silakan aja Pak. Ya kalau P-Network nggak pernah ada pakai duit. Nggak pernah ada pakai deposito. Dan nggak pernah ada orang yang dirugikan. Dan tak ada satupun pioner P-Network yang merasa dirugikan dan melapor. Awas Pak Togam, Bapak salah mungkin. Keempat, PT Royal Cipta Property. 5, PT Niscaya Setindo. Yang keenam, Fristo Larin. Ya. Kemudian, OI Investasi. OI Otomotif Investasi. Otrade. PT Vistifam Agro Indonesia. Ya, silakan aja. Kalau ini ada ngumpulkan uang untuk deposit, anggotanya silakan aja Pak diblokir, dilaporkan Pak, tangkap aja nggak apa-apa. Kemudian ada lagi yang ke-10 Almira Group, kemudian Redford, kemudian ke-12 pakai tinta merah, P-Network Indonesia. Waduh, kasihan ini makin populer aja P-Network, padahal tidak melakukan apa-apa tapi bagus. P-Network ya Anda makin banyak dibicarakan orang makin keren, makin disegani nanti di dalam dunia kripto. Ke-13 Yayasan Surya Nuswantara ya, lakukan hal ini agar uang kembali. Uang siapa yang mau dikembalikan? Oh, ya Pak, kasihannya lah Bapak ini ya. Kumpulkan korban. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu dan mengumpulkan korban investasi bodong tersebut. Ya baik ya, tulisannya ini sudah mengangkat derajat P-Network. Saya mengucapkan terima kasih, mungkin teman-teman dimanapun mengucapkan terima kasih. Yang namanya P-Network tidak pernah mengumpulkan dana investasi, tidak pernah mau minta deposito dan lain sebagainya. Jadi bagi bapak-bapak yang ingin ya mengetahui, berbicara tentang P-Network, pelajarin dulu Pak, baca dulu, fahami dulu. Kalau nanti ternyata Bapak nggak punya bahan, mau cari sama siapa sharing, saya akan rekomendasikan ke siapa Bapak harus berbicara. Ya, ada teman-teman kita di Jawa Timur ada, kemudian di Jakarta ada. Mungkin Bapak yang ingin menulis ya, bisa mengambil bahan keterangan ke teman-teman rekan-rekan pioner P-Network yang di Pulau Jawa. Demikian teman-teman P-Network dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.